Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Masmu ya? Oke. Ketahuatnya fil usbu'il madi anil warisina minar rijal wa ahwalihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dari laki-laki dan kondisi-kondisinya. Kapan sih mereka dapat jatah dan kapan dia mendapatkan asobah? Ininya kalau bisa untuk ngafalinya ngurut. Jadi memang yang paling kuat itu anak sih. Jadi kalau kalian adalah seorang anak, kalian posisinya paling kuat untuk mendapatkan warisan. Ibnun, dia asobah, taksib. Udah nggak ada selain asobah, karena dia pasti dapat. Kedua, ibnul ibn, anaknya anak laki-laki atau cucu. Tapi dengan catatan dia dari anak laki-laki. Kondisinya ada dua, pasti asobah atau dia mahjub, gara-gara ibnnya masih hidup. Ini pasti 1-2. Kemudian ab. Ab juga kuat, dia juga pasti dapat. Bapak itu pasti dapat. Bapaknya si mayit, bapak si mayit pasti dapat. 1, asobah. Kapan? Dengan syarat kalau nggak punya anak laki-laki atau perempuan. Semisal punya anak laki-laki, ini bapak dapatnya sudus. Jadi kalau ada ibnun tuh, saking kuatnya si ibnun, kalau ibnunnya masih ada, bapak jadi sudus yang tadinya asobah. Karena nggak mungkin ada 2 asobah, nggak mungkin ada dua asobah. Maka yang tadinya asobah dapat sudus gara-gara ada anak. Sudus ya, 1/6. Kemudian kalau misal anaknya perempuan, alapnya sudus mata sih, baru 1/6 ditambah asobah. 1/6 ditambah asobah. Kalau kapan? Kalau misalnya anaknya perempuan. Jelas sih. Ini jelas banget. Kemarin kita udah bahas juga. Asudus mata. 1/6 ditambah sisa. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah berarti dapat sudus doang. Ya kalau ada sisanya, ya udah ini buat up. Gitu, karena dia sangat kuat. Wajib nih, ibn sama ab nih pasti dapat. Kemudian aljad, kakek. Kapan kakek dapat? Asobah ya. Kapan? Kalau nggak ada ibn dan nggak ada ab. Tuh ya. Aljad dapat asobah kalau nggak ada ibn, nggak ada ab. Gampang banget. Asobah. Selanjutnya sudus. Ya udah mirip kayak ab. Maaf far'iz zakar. Jadi kalau ibnnya masih hidup, nah si jad nih, si jad dapatnya sudus. Kalau adanya bintun, ya udah sudus ma taksib. Sudus ditambah taksib. Taksib itu sih. Kapan mahjubnya? Mahjubnya kalau abnya masih hidup. Aljad mahjub kalau ada abnya. Ibnu ibn, ab dan majad. Selesai. Ini yang kuat ya. Kuat. Dan setelah itu ada apa? Aksyakik baru setelahnya. Aksyakik sama dia asobah laki. Pokoknya kalau laki standarnya asobah emang. Standarnya. Tapi dengan syaratnya banyak. Ada mul far'iz zakar, ibn atau ibnul ibn, wa ada mul asli zakar, ab atau jad. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini nggak boleh ada. Kalau pengen aksyakik dapat saudara laki-laki kandung kakak atau adik. Syaratnya yaitu anak laki-lakinya nggak ada, bapak nggak ada, kakek nggak ada. Kalau ada, udah mahjubun. Asyakik mahjub. Mahjub bil far'iz zakar wal ab. Tapi kalau kakek fihi khilaf. Tapi kalau kakek di situ ada khilaf. Jadi istilahnya kalau kakeknya dapat, kakak sendiri malah enggak. Kan? Kakek dapat, kok adik kandung sendiri malah enggak dapat. Kan gitu. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Jadi pelajarannya di bab tersendiri. Kemudian al-akhli ab, saudara sebapak. Ya, saudara sebapak. Berarti bapaknya nikah lagi ya. Bapak antum nikah lagi, punya istri kedua, nah punya saudara laki. Nah, itu namanya akhli ab. Hukum masalahnya dia asobah, tapi dengan syarat lagi ya. 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini enggak ada. 1 sampai 5 itu enggak ada. Ibnu ibn, abjad, aksyakik. Jadi kalau ngafal kita dari sesuai ini enak. Oh, selama enggak ada far'z zakar, enggak ada ab,
nggak ada asyiko ini aksyakik ya. Ya udah, dia asobah. Tapi kalau salah satunya masih ada, ya udah mahjub. Bil far'i zakar, bil ab, bil asyiko. Tapi kalau jad gimana, Sat? Jad sama. Fihi khilaf bainul ulama. Ada perselisihan pendapat antara ulama. Ya itu tadi. Kakaknya dapat, masa abang sendiri malah enggak? Adik sendiri, adik kandung loh. Kandung misalnya. Ini atau adik sebapa nggak dapat, tapi kakek masih dapat. Jadi ada khilaf. Nah, 1 sampai 6 clear, enak. Tapi yang nomor 7 ini beda. Karena kalau nomor 7 dia akhli Akhli sudah disebutkan beberapa keutamaan-keutamanya ya. Ada perbedaan-perbedaannya di ahli waris, yaitu saudara seibu. Dia beda. Pertama, dia sudus, bukan asobah. Jadi udah ditentukan hasil ininya ya, kadarnya. Kadar warisannya udah ditentukan. Udah ditentukan ashabul furud, ahli Kalau dia sendirian, sudus. Syaratnya ada mul far'i wa ada mul asli zakar. Ya ini yang tadi, ibn, ab, jad, aksyakik, akhli ab. Ini doang ya. Ada mul far'i, ada mul asli zakar berarti ibn, ab sama jad. Ini berarti 1 sampai 4 doang. 1 sampai 4 doang. Atau sulus. Seperti ya kapan? Kalau mereka ramean. Rame ya. Rame. Ya udah ada mul far'i, ada mul asli zakar, an yakun isnain fa aksar. Wajib ramean. Wajib 2 atau lebih. Tapi kalau misalnya ada ibn atau ada ab, ya udah langsung mahjub dia. Akhli nggak dapat. Jadi kalau misalnya ini fondasi utama sih. Teman-teman tahu ibn, ab dan jad, aksyakik, akhli ab, akhli Ini udah kuat nih fondasi ini. Udah nanti yang setelahnya enak. Soalnya teman-teman udah tahu, oh kalau ada ibn, udah otomatis nih yang jauh-jauh nih nomor 6, nomor 7 udah otomatis mahjub. Nggak mungkin dapat. Gitu. Ada ab, udah otomatis nggak bakal dapat kan gitu. Kecuali yang tadi ya. Kecuali jad. Kalau jad ada khilaf di sini, nanti pelajarannya di bab khusus. Kemudian kita juga udah bahas nih 8 sampai 11 ibnul aksyakik, berarti lanjutannya ya. Ibnul aksyakik anaknya saudara kandung atau istilahnya ponakan ya. Ponakan. Ya hukum asalnya pasti asobah. Semua rejal, semua laki pasti asobah kecuali si akhli ya. Akhli doang yang nggak asobah. Akhli nggak asobah. Dia udah ditentukan. Tapi yang lainnya asobah semua pasti. Kalau nggak asobah mahjub. Mahjub. Tahu mahjubnya? Ya udah dari urutannya. Tahu asobahnya apa? Mahjubnya gara-gara urutannya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6 dan 6 doang ya? 7 enggak? 7 dibilangin ini beda. 7 beda. Ada 1 sampai 6. Ini si 8 yang enggak dapat. Enggak percaya, kita lihat aja. Al-hajbu bil far'i zakar. Far'i zakar siapa? Ibnul ibn. Oke, 1 sama 2. Al-asli zakar. Siapa asli zakar? Ya udah, al-ab, al-jad. Ini asli zakar. Kan gitu. Lagi al-asyiko. Asyiko siapa? Ini aksyakik. Lagi al-akhli ab. Nah udah. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya ada, ini ibnul aksyakik nggak bakal dapat. Nomor 8 nggak bakal dapat. Gitu juga nomor 9. Gitu juga nomor 10. Gitu juga nomor 11. Pasti kayak gitu. Ini udah level. Nomor 10 nggak bakal dapat kalau misalnya ada nomor 3. Kan gitu. Nomor 11 nggak bakal dapat kalau misalnya ada nomor 9. Jadi kalau mau jago banget teman-teman hafal nih bagan. Hafalin kan gitu. Sehari baca sekali misalnya ya. Sehari baca sekali, subuh baca sekali misalnya. Hafalin, jago insya Allah. Jago banget. Ya kalau udah ngeliat soal udah gampang banget. Oh ini asobah nih. Oh ini mahjub. Oh ini segini dapatnya 1/3. Oh ini sudus. Kuat banget. Gitu ya. Kuat banget. Gitu. Jadi insya Allah nomor 8 sampai 11 clear ya. Soalnya pasti asobah dan dia mahjub oleh level atasnya. 9 gak bakal dapat kalau nomor 8 masih ada. Amsyakik gak bakal dapat kalau nomor 9, nomor 8 dan sebelum-sebelumnya masih ada.
nggak bakal dapat. Tapi kalau nggak ada, ya udah dia asobah. Hukum asalnya rejal asobah, dapat sisa, kan gitu. Dapat sisa. Dan karena nggak bisa ada dua asobah, nggak bisa. Asobah cuma satu. Asobah cuma satu. Nggak bisa ada dua asobah di ahli waris. Makanya sampai itu ya tadi ya, yang baru masuk kan. Ab sama Ibn ketemu kan sama-sama asobah. Ab ngalah, jadinya sudus. Gitu. Asobah kan hasilnya, tapi kalau ada Ibn yang kuat banget nih anak kan, anak si mayat, ya udah si bapak dapatnya 1/6, nggak jadi asobah. Gitu ya. Jadi, soalnya kalau untuk al-warisuna minar rijal, insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Yang penting teman-teman tahu urutannya. Hafal nih, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ada Ibnu Syakik, tiba ada Ibn, ya udah otomatis mahjub dong. Teman-teman nanti waktu belajar mahjub gampang banget, insya Allah, karena udah hafal. Karena udah hafal. Berbeda nanti waktu belajar Syakik, ada ab, mikirnya lama. Nggak perlu lama-lama, udah tahu levelnya. Ab level 3, ini level 10, ya nggak bakal dapet dong. Nggak bakal dapet kan gitu. Jauh kan gitu, jauh ya, nggak bakal dapet. Itu ya. Ibnu Akhliab udah jelasin anak, saudara, sebapak. Syakik udah jelasin juga paman kandung. Al-Amliab ini yang kemarin ya. Susah banget nih. Paman sebapak. Cuman kemarin udah digambar. Semoga paham. Yang lupa tinggal lihat aja gambar yang kemarin ya. Gimana paman sebapak itu. Oke. Paman sebapak adalah dulunya Akhliab ya. Dulunya Akhliab. Dulunya. Sekarang kalau udah tua ya jadinya Amliab. Gitu. Guys, kemudian nih untuk hari ini kita selesain. Ada Ibnul Syakik, ya udah anaknya paman ya, anak paman atau sepupu. Anak sepupu dari kita masuk ahli waris. Biasanya kalau dia laki asobah. Dan dia mahjub kapan? Kalau level-level sebelumnya masih ada. Sekali lagi, Bilfar Izakar nomor 1 dan nomor 2. Kalau masih ada, nggak bakal dapat. Al-Aslu Zakar nomor 3 dan nomor 4. Kalau masih ada, ini Ibnul Syakik nggak bakal dapat. Akhliab, Ibnul Syakik, Ibnul Akhliab, Al-Syakik, Al-Amliab nih kan. Kalau misalnya level-level di atasnya masih ada, ini nggak bakal mungkin dapat. Jadi tugas kalian cukup hafalin nih nomor-nomornya. Amliab ini setelahnya apa aja. Sekalian nih bagian hafal istilah Faroid gampang banget. Teman, insya Allah gampang ya. Gitu. Nomor 13, Ibnu Amliab, ya berarti anak paman sebapak ya. Paman sebapak. Udah digambar kemarin paman sebapak itu gimana. Jadi karena dia laki, ya asobah. Dan mahjub kapan? Kalau ada level-level yang sebelumnya masih ada. Ini dia nomor 13. Kalau ada nomor 12, nggak dapat. Ada nomor 9, nggak dapat. Jadi gitu aja. Ingetin, dikelompokin. Dikelompokin, selalu diingat-ingat siapa nomor 1, Ibnul Ibn. Dikelompokin 2, Abjad, Syakik, Akhli Ini udah satu level nih. Lagi Ibnul Syakik, Ibn Akhliab, Syakik, Amliab, Ibnu Syakib, Ibnu Al-Ab, Zaud sama Mu'tik. Jadi emang kayak gini. Jadi emang kayak gini. Jadi harapannya hafal. Nomor 14 sama 15 sekarang. Kalau Zaud pasti dapat. Jadi Zaud pasti dapat. Suaminya. Suami atau istri pasti dapat. Dia kedudukannya ya kayak ini ya, kayak anak sama kayak bapak. Kayak anak dan bapak. Inda wujudil far'i, kalau ada anaknya rubu. Tapi kalau nggak punya anak, nisfun. Dia dapat setengah warisan. Gitu. Tuh, alhamdulillah udah dijelasin ya waktu Zaud. Karena dia laki, dia nisfun kalau nggak ada anak. Tapi rubu,
kalau ada anak. Itu sih. Dan mu'tik. Mu'tik ya. Atau mu'tak. Satu, dia asobah. Indah adamil asobah nasabiyah. Kapan dia dapat? Kapan nih nomor 15 dapat? Kalau nih yang lainnya nggak ada nih. Cuma nanti ini pelajarannya khusus sih. Bab itkun ini nanti khusus. Dapat kalau misalnya nggak ada lagi saudara. Dia nggak punya saudara tuh. Yang lain udah nggak saudara. Dapat nih si it. Mahjub ya udah kalau yang lainnya masih ada. Saudara-saudara senasabnya masih ada. Gitu. Itkun apa ini pelajarannya kalau nggak salah di awal-awal deh. Mestinya sama ustadznya kalau itu. Gimana ya? Di awal banget ya. Qatal nih reko. Ini ya, asbabul miros ya. Asbabul miros diantaranya al-wala ya. Ya kan? Usubah sababiha ni'matul mu'tik ala rafiqihi bil itki. Fayari subihil mu'tik. Wal asobah bin nafsi min akribaihi. Fahwa irsun min jihatin wahidah. Haitsu innal mu'tak la yarithu min sayyidihi walau lam yakun lahu warasah. Katanya orang yang memerdekakan berarti ya. Itu dapat warisan yang dimerdekakan. Jadi misalnya punya budak yang nikah. Ibu udah merdeka ya. Itu hartanya ke antum yang merdekakan. Wallah alam. Tapi kalau misalnya kita yang meninggal, sayyidnya, dia katanya gini, hai su'innal mu'tak, budak yang dimerdekakan, itu layarisu min sayyidihi. Dia nggak bakal dapat warisan dari orang yang memerdekakan atau tuannya. Gitu. Berarti nggak kebalikan ya, nggak kebalikan. Cuman satu arah aja. Itu kalau mu'tik. Mu'tik orang yang membebaskan budak. Nggak kebayang ya, soalnya nggak ada yang punya budak di sini. Kalau punya budak, antum punya budak, ngayal dulu dah punya budak. Laki, misalnya laki yang nggak boleh akhwat ya. Laki, antum bebasin nih. Kaya dia udah kaya, ninggal, punya harta, dia nggak punya saudara, itu hartanya buat antum. Jelas insya Allah. Nggak sebalikan ya, nggak sebalikan. Kalau antum yang ninggal, si budak yang merdeka itu nggak bakal dapat. Nggak kebalikannya. Itu tentang mu'tik. Yang nanya sejauh ini tentang al-warisuna minar rijal. Ya di nomornya 14 di nomornya. Karena di sini penulisannya yaitu penulisannya dari nasab. Dari nasab gitu Zidan. Kalau zat kan ya nggak ada nasabnya kan. Tapi hubungannya kuat. Suami soalnya. Tapi dia kuat meskipun ditaruh 14. Nggak apa-apa. Pasti dapat kalau zaut mah. Rubuk kalau nggak nisfun. Mu'tik nggak ada yang nanya mu'tik. Mu'tik nggak ada yang nanya. Mu'tik ya orang yang membebaskan ya. Orang yang membebaskan al-mu'tiku. Al-mu'tiku. Orang yang membebaskan budak. Kapan sih orang disebut membebaskan budak? Ya kalau dia punya. Karena punya. Ya tuannya yang membebaskan ya. Karena budak itu terikat dengan tuannya. Orang-orang Masya Allah yang bisa ngebebasin budak. Soalnya di zaman dulu, ya itu harta. Punya budak itu harta kan istilahnya. Budaknya gini, salah.
Nah, kalau dia bilang, udah antum merdeka deh. Kita merdeka soalnya. Merdeka sana. Jadi ini budaknya. Nah, mu'tik yang mana? Mu'tik yang bilang merdeka gitu. Tuannya. Dia mu'tik. Semisal nih budaknya dia udah kaya, kan gitu. Udah kaya, punya 100 juta misalnya. Ini budak nggak punya saudara, ya udah 100 jutanya buat tuannya. Buat yang mu'tik. Tuannya tadi. Tapi nggak sebaliknya. Kalau tuannya ninggal, budak dapat nggak? Nggak dapat. Budak yang merdeka, dengan catatan yang merdeka ya. Kalau nggak merdeka, dia statusnya udah seperti yang bisa dijual belikan barang. Statusnya. Tuh. Kalau sekarang Iya. ada Nggak ada. Sekarang kan damai. Nggak ada perperangan kan. Alhamdulillah kita hidupnya di zaman sekarang, bukan zaman dulu ya. Zaman dulu perang di mana-mana, ada sistem perbudakan. Ya kan? Teknologi nggak ada. Laki-laki harus punya skill berkuda, tarung, pedang, panah. Nggak punya, jadi budak. Ya kan? kalau pembantu itu dinamakan budak. Iya, khadim bilangnya. Khadim. Pembantu kaya. Bukanlah. Bukanlah khadim itu mah. Anas bin Malik khadim, dititipin sama orang tuanya ke Rasulullah, ya kan? Dari kecil. Iya. Buat belajar. Zen banget ya. Ada nggak zaman sekarang kayak gitu ya? Dan ini anak, ini titipin ke Ustadz Fulan. Deh, buat apa? Buat belajar. Khair, sampai sini. Ada yang nanya sebelum ke akhwat kita? Al-Warisat. Ada? Al-Warisat agak ribet. Jadi tolong ini ya, agak fokus Al-Warisat. Kita ambillah dikit-dikit insya Allah. Ini deh yang nomor 50 dulu aja. Kita bahas ya. Al-warisat minan nisa wa ahwaluhunna. Al-warisat minan nisa wa ahwaluhunna. Bintun. Bintun. Bintun itu kondisinya dia bisa dapat 3. Pertama kalau dia sendiri nisfun. Dia dapat setengah warisan. Kalau ibnun asobah. Kalau bintun nisfun. Syaratnya dia anak tunggal. Bayangin keluarga cuma ada anak cewek 1. Gitu ya. Di sekarang kita gambar mayit. Mayit ninggalin seorang bintun. Berapa kalau cuma bintun? Dapatnya? Setengah. Setengah ya. Setengah. Lah sekarang dia ninggalin 2 anak perempuan. 2 bintun. Atau bintani. Setengah atau berapa? Selusan ya. Bintani. Soalnya bintani. Di sini Ustadz gini deh. Bintani. Gini aja. Bintani. Sulusan. Sulusan itu berapa sulusan? 2/3. Pertanyaan Ustadz. Gedean mana setengah sama 2/3? Hah? Apa? Hah? Gedean setengah? 2/3 sama setengah? Iya, gedean 2/3. Jangan ngeremehin 2/3. Ya kan lihat banyakan Bintan, 2 cewek. Ya banyakan dia lah. Gitu. Jadi Islam juga menawarkan kalau dia sendiri setengah,
Kalau ramean ya 2/3. Nanti 2/3 ini dibagi nih rata. Dibagi rata 2/3-nya. Tuh. 2/3 lebih gede ya daripada setengah. Awas. Lah, tapi ada kondisi lain nih. Kalau dia ninggalin kakak adik. Kakaknya cewek, adiknya laki. Ada ya? Antum adik nih, punya kakak kan? Pertanyaan Ustadz, bintun dapat berapa? Kalau ibnun jelas, asobah, kuat dia. Teman-teman semua laki, asobah, kuat. Pasti dapat. Ada saudara-saudara lain bisa mahjub gara-gara ada kalian ya. Kuat banget. Nah, kalau misalnya kalian punya kakak, punya adik, salah. Nah, dia asobah. Bintunnya juga ikut asobah. Nah, kaget ya. Kaget. Makanya disebut ibnun di sini disebut mu'asib. Ya enggak? Kalau perempuan disebut musyarik. Gitu. Kalau laki dibilang mu'asib, kenapa ini? Kenapa alasannya? Yang tadinya dia dapat jatah jadi asobah. Kapan? Kalau ada saudara laki-laki. Gitu. Jadi kalau kalian punya kakak, kenalin ke Ustadz. Oh iya, kalau punya kakak dan kalian ibnun, nah kakak kalian jadi asobah. Gara-gara ada kalian. Karena kalian adik atau karena kalian abang. Gitu. Jadi asobah. Terus gimana, Sat? Ya udah ke konsep awal ya. Lidzakari apa? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Apa tuh? Apa tuh? Dapat 2 jatah 2 perempuan. Wih, 2 jatah 2 perempuan. Dapat 2 kalinya jatah perempuan ya. Iya, 2 kalinya jatah perempuan. Kalau perempuan dapat 10, kita dapat 20. Itu intinya. Jadi nanti hartanya dibagi 3. Si ibnun 2/3, bintun 1/3. Wadah ya. Nanti si ibnun dapat 2/3, si bintun 1/3. Kenapa ya? Ini harus 2 kalinya bintun kan alizzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 20, akhwatnya dapat 10. Gitu. Sampai sini. Ada yang mau nanya tentang kenapa bintun dapat asobah? Kalau bintun 1 jelas ya setengah. Bintan ini ada 2/3 jelas sudah dipelajarin. Nah ini kalau ada ibnun jelas ya. Ya coba tanya. Enggak? Wih gampang nih. Kirain susah. Ternyata gampang ya karena udah tergambar ya. Ya jelas kan. Kalau punya adik, kalian punya kakak, perempuan. Nah mereka jadi asobah. Kalau kalian masih ada. Mereka asobah. Terus jadi gimana Sat? Sama-sama asobah nih. Iya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat double jatahnya perempuan. Jos. Insya Allah bintun clear ya. Bintun clear? Sampai sini bintun? Oke, kalau nggak ada. Sekarang bintol iban. Nah, bintol iban. Kita yang kesini dulu deh. Yang tengah ke kiri jangan dulu. Bintol iban yang sini dulu nih.
Bintul iban berarti cucu cewek dari anak laki. Selalu ya penghubungnya laki. Bintu bintin nggak dapat, bukan ahli waris soalnya. Bintul iban yang dapat. Nah itu kayak bintun, kayak. Pertama dia nispun, kedua dia sulusan kalau rame. Ini kalau digambar, ini si mayit, punya anak namanya ibnun, ibnunnya punya anak lagi namanya bintu ibn. Nah bintu ibn. Nah hukumnya bintu ibn nih ada 5. Yang paling ujung, ya dapat berapa? An-nisfu, setengah. Syaratnya sama, syaratnya ada mul musyarik, ada mul muasib, dan ditambah kayak tadi ya. Nomor 1 nggak ada. Ada mul far'il waris al-a'la. Ada mul far'il waris al-a'la. Nggak ada anak mayit yang di atasnya, mau dia bintun, mau dia ibnun. Mau dia bintun, mau dia ibnun. Tuh, nggak ada. Nggak ada. Itu ya. Tuh. Dia dapat nisfun. Salah jelas. Yang kedua, kalau dia ramean. Nah, bintu ibnnya ada 2 nih. Cucu perempuannya. Ya udah sama kayak tadi bintun ya. Dapat 2/3. Banyak. Soalnya kan rame, nggak cuma 1. 2/3 lumayan. Bintu ibnnya dapat 2/3. Kalau kapan? Wujudul musyarik. Kalau nispun tadi ada mul musyarik, sulusan berarti wujud ada. Ada temennya, cewek. Bintul ibn juga. Gitu. Sulusan. Nah sama. Bintul ibn juga punya asobah. Sama kayak binten. Kapan? Nih. At-taksib bi ibnil ibn au ibnil ibn al-anzal indal hajah. Dia bisa asobah dengan ibnu ibn, saudaranya, atau anak saudaranya. Anak saudaranya. Itu tetap bisa asobah. Itu tetap bisa asobah. Tetap bisa asobah. Gitu. Asobah ya. Dia tetap asobah. Kapan? Kalau bintu ibn ditambah ibnu ibn. Sama ya, bintu ibn ditambah ibnu ibn. Udah. Jadinya asobah. Sama kayak bintun tadi, sama persis sama kayak gini. Cuman bedanya ini sesama cucu. Ini sesama cucu. Bintu ibn jadi asobah. Bintu ibn jadi asobah. Meskipun dia rame Ustaz, ya meskipun dia rame. Tetap jadi asobah. Gitu. Salah yang tengah ke kanan jelas sih. Tengah ke kanan jelas. Tapi yang selanjutnya lumayan butuh fokus. Yang tengah ke kiri itu butuh fokus. Apa itu? Ini baru soalnya. Yaitu sudus. Udah pernah dibahas sih di ashabus sudus. Udah dibahas di ashabus sudus. Bintul ibn dapat sudus. Kapan? Takmilatan lisulusain. Agar sempurna 2/3. Sama bintun sohibatun nisfi wa adamil muasib. Jadi sudusnya bintul ibn ini sulit syaratnya. Bintul ibn dapat sudus ini sulit. Bintul ibn kalau mau dapat sudus sulit. Syaratnya apa? Ada bintun, dia dapat warisan setengah dan nggak punya saudara, nggak ada ibn. Oh, jadi syaratnya lumayan mantap ya bintu ibn nih. Apa tadi? Kalau mau dapat 1/6
Pertama, adanya bintun. Iya, bintun yang dapat setengah. Bintun iya, sahibatun nisaf. Kedua, apa? Adamu ibn. Gak ada anak laki-laki tuh. Jadi sulit. Cuma nanti ada. Dan biasanya yang kayak gini, kalau dulu zaman Ana, Ustadz Zaim, ya yang kayak gini dikeluarin. Yang gini yang dikeluarin. Yang gampang-gampang enggak. Yang kayak gini yang keluarin. Yang bintu ibnnya dapat sudus. Ya, ingat enggak nih orang-orang? Kan gitu, siswa-siswanya ingat enggak? Bintu ibn itu dapat sudus, bisa. Tapi kapan? Kalau si bintun dapat nisaf. Ya kan gitu, dapat nisaf kapan? Kalau nggak ada muasib, nggak ada abul musyarik. Gitu. Gitu sih. Contoh, kalau contoh gampang banget. Tinggal buat aja misalnya ada bintun, ada bintu ibn, terus ada am. Ini contoh paling kalau mau ngasih pelajaran yang gampang gini. Bintun berapa? Bintun di sini? Nisaf. Bintu ibn ayo. Bintu ibn. Hah? Sudus. Kok ada sudus? Itu karena ada bintun dapat setengah dan nggak ada anak laki-laki. Amnya asobah jelas. Karena di sini nggak ada laki ya, di sini nggak ada laki, cuma semua cewek semua. Ya udah, asobah jadinya. 6 berarti di sini asal masalahnya 6 ya, asal masalahnya 6. 6 bagi setengah 3. 6 bagi seperenam 1. Sisanya 2. Am dapat 2. Gitu. Siapa tahu keluar. Ya hati-hati, bintu ibn dia sudusnya kapan? Kalau ada bintun yang dapat setengah. Dan kalau bintun dapat setengah, pasti nggak punya ibnun ya. Nggak punya ibnun. Gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya dia bintan, nah itu kan itu. Set ganti nih bintan. Ngeri. Bintan. 2 cewek. Anak perempuannya ada 2. Ada cucu perempuan. Kayak tadi. Diganti dikit aja kan gitu. Di faroid nah. Sama am. Diganti dikit. Yang tadinya di sini bintun anaknya cuma 1, sekarang ada 2. Kira-kira bintan dapat berapa? Cek. Sulusan 2/3 ya, ingat. Sama kayak ini 2/3. Sulusan. Kalau jama ada musyarik 2/3. Nah, pertanyaan bintu ibn gimana tuh? Oke, kayak bintu ibn. Lihat selanjutnya. Lihat bintu ibn selanjutnya. Al-hajabu mahjub. Nggak dapet. Kapan nggak dapetnya? Biwujudil far'il a'la adzakar. Kalau ada ibnun. Bintul ibn pasti nggak dapat kalau masih ada anak laki-laki. Kuat banget. Makanya kalau Anda adalah seorang anak laki-laki, kuat banget. Pasti dapat. Tenang aja. Kedua, istiqmalul bintain as-sulusain. Nah ini perkara yang kita bilang bintani itu yang nomor 2. Istiqmalul bintain as-sulusain. Kalau ada anak 2 perempuan, dia jadinya dapat 2/3. Dan gak ada muasibnya kan? Gak ada ibnun. Ya kholas. Bintu ibnnya mahjub. Tuh hati-hati. Mahjub. Amnya tetap asobah. Santai dia. Asal masalahnya 3. 3 dibagi 2/3 ya 2. Ini gak dapat. Am dapat 1. Gitu. Ilahuna. Soalun.
Tafadol. Sampai sini. Kalau ada musyarik jadi masjid Ustaz. Yang mana? Yang bintu ibn. Bintu Ibn kalau ada musyarik, dia dapatnya sulusan. Oh bukan, maksudnya ininya sohibatun nisabnya dan. Oh, jadi bintun ada ibnun. Ada ibnun kan? Iya, mahjub. Mahjub lah. Ibnun tuh kuat banget. Dia bisa memahjubkan orang-orang. Asobah semua. Ngikut kaidah yang ini ya. Lidza karimis luhazil unsayain laki. Jatahnya 2 kali lipat. Gitu. Dari perempuan. Ada lagi. Silakan. Insya Allah kita ini dulu, segini dulu. Ya? Yang mana? Yang ini. Al-Anzal berarti bawahnya. Ke bawah lagi Zidan. Berarti Ibnnya 3. Cicit, ya, cicit. Turun lagi. Bisa. Tapi itu dengan syarat ya. Indal hajah. Ini ada keperluan. Oh my god, lupa. Allah ini mau webcam, lupa. Webcam. Oh. iOS, IoT. Dah? 3. Ya? Baru kemarin minggu ini doang emang aku nggak bisa ini. Anak sambung gimana Ustaz? Anak sambung, anak angkat. Iya. Anak angkat ya. Kalau nggak salah nanti ada babnya. Ada babnya anak angkat itu. Ada bab. Mutabana. Di ini nggak ada ya di Najis Raya ya. Kalau nggak salah ada sih babnya. Kita cek lah ya. Mustarika. Ini jatnya nih, ada judulnya kan tuh. Ini bab khusus tuh. Kakek sama ikhwah tuh bab khusus. Di sini ada ikhtilaf. Ada cara ngitungnya juga. Nanti nih. Kelas 3 sih. Mau ada. Ya kelas 3. Belum level ini ngitungnya lumayan. Akdariyah ini kelas 3. Hisab. Ini mutabana ya. Nggak ada dulu. Jika jaringan. Ini kismat tarekah. Tuh kalau ngitung benerannya udah masya Allah ya. 2 kali, kadang bisa 2 kali. Berat. Itu kelas 3 sih. Sekarang nggak usah. Tuh khunsa juga ada loh. Khunsa. Apa khunsa? Ada yang tahu? Khunsa apa? Ya, saya nggak tahu khunsa. Khunsa banci. Banci khunsa. Khunsa masuknya laki atau perempuan itu di ini ada babnya khusus. Mafkut juga. Mafkut orang hilang. Soalnya kan kadang gitu ada kayak kakaknya kita udah hilang 10 tahun. Itu gimana tuh? Masih dihitung nggak? Kan gitu. Ini lebih ke real project sih. Benar-benar ngitung project yang benernya. Ini hamil. Yang dikandung masuk ahli waris enggak? Kan gitu. Yang dikandung. Soalnya kan nanti dihitung. Jadi nanti Masya Allah ya. Hatma, Gorko, Harko. Ini juga ada babnya. Orang yang apa? Tertimpa bangunan, tenggelam, kebakar. Kan gitu. Ada lagi nggak ya? Mana mutabana? Ini zawil arham. Bentar. Kalau zawil arham saudara-saudara ya.
tapi bukan ahli waris. Saudara-saudara bukan ahli waris. Mana mutabana ya? Oh, wala. Oh enggak, nih mu'tik. Nih mu'tik, beda. Oh ya enggak ada. Enggak ada. Di bukunya enggak ada. Lu Ustaz dapat dari mana ya? Wala alam. Oke, segini dulu deh. Ada lagi yang mau nanya tentang bab ini sore ini? Al-warisat minan nisa wa walihinna. Ustaz rekap sebelum ditutup. Jadi al-warisat minan nisa wa waluna kita udah belajar 2 golongan secara sempurna. Jadi sempurna ya. Binton itu cuma 3. Kalau dia nggak dapat setengah. Kapan di setengah? Nih ya. Setengah kalau dia sendiri. Setengah kalau dia sendiri. Kalau dia bintan atau banyak, sulusan. Kalau bintunnya sama ibnun, asobah ya. Asobah. Pasti cuman 3 kondisi ini. Kalau binton. Pasti cuman 3 kondisi itu. Tapi kalau bintu ibn, mirip kayak bintunnya, mirip. Nisfun, sulusan, sama asobah, mirip. Sama kayak bintunnya. Cuman ada 2 lagi. Dia sudus, dapat 1/6. Ini udah dipelajarin di ashabus sudus ya. Kapan dapat sudus? Kalau ada bintun yang dapat setengah dan gak ada ibn. Ini baru dapat 1/6 sudus. Kalau ada bintan, otomatis mahjub. Ada ibn, otomatis mahjub. Gak dapat warisan. Sampai sini. Soalnya